Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Gufron MSI selaku dosen pengampu mata kuliah telaah materi PAI. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan ilmunya sehingga kita semua diberikan kemudahan dalam setiap proses pembelajaran. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Perkenalkan, saya Muhammad Ikhlasul Amal dengan NIM 212029, berkarya, berbakti, dan bermanfaat. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang amal soleh, tentang amalan soleh, yaitu tolong menolong, kerjasama, dan berorganisasi. Nah, yang pertama yaitu pengertian tentang amal soleh. Amal soleh merupakan perbuatan yang jika dilakukan akan membawa kebaikan baik bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Rasulullah SAW bersabda bahwa hidup di dunia itu dijadikan sebagai sawah ladang untuk akhirat. Maksudnya bahwa kita hidup di dunia itu dijadikan untuk selalu melakukan amalan soleh. Maka dari itu amalan soleh di sini dibagi menjadi 3, yaitu tolong menolong, kerjasama, dan berorganisasi. Tolong menolong sendiri merupakan suatu perbuatan yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan kepada kita. Maka dari itu tujuan tolong menolong itu yaitu untuk menghilangkan kesusahan orang tersebut. Rasulullah SAW dalam hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafsa an mukmin kurbatan min kurabil dunya nafsallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Artinya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari seorang mukmin di dunia, maka Allah pasti akan memberikan menghilangkan satu kesusahan orang yang membantunya tersebut di hari kiamat. Maka dari itu dalam tolong menolong kita ditujukan untuk tolong menolong dalam hal kebaikan. Jangan kita tolong menolong dalam berbuat yang tidak baik, ya, misal bermaksiat atau hal lainnya. Maka dari itu dalam Quran surat Al-Maidah Allah berfirman bahwasanya tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan ketakwaan, karena hal itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Jadi misalnya kita tolong menolong yaitu dengan menolong orang yang terkena musibah, nah, itu akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua yaitu tentang kerjasama. Kerjasama berarti upaya bersama untuk meringankan beban suatu pekerjaan yang dilakukannya. Dengan kerjasama juga bisa menumbuhkan rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan bahwa al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yasuddu ba'dahu ba'dan. Artinya bahwa setiap muslim itu bagaikan bangunan yang satu dengan lainnya itu saling menguatkan. Jadi dengan kerjasama ini setiap muslim itu akan semakin kuat, semakin mudah dalam menjalankan suatu pekerjaan yang dilakukannya. Kemudian contohnya ketika kita membersihkan lingkungan sekitar, jika dilakukan bersama itu akan menjadi lebih cepat dan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga yaitu berorganisasi. Berorganisasi dalam Islam dianjurkan, karena Islam itu menganjurkan untuk kita agar berkumpul dan membentuk suatu kelompok. Inilah yang disebut sebagai organisasi. Organisasi Islam itu sendiri berlandaskan pada 2 hal, yaitu kebersamaan, persatuan, dan ketakwaan kepada Allah. Dalam hadisnya an Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbu
ida amila ahadukum amalan ayyudskinah. Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah itu mencintai seseorang yang jika melakukan suatu pekerjaan itu dilakukan dengan cara itqon. Itqon berarti teratur, terencana, dan jelas. Maka dari itu dengan berorganisasi maka suatu pekerjaan akan lebih teratur, terencana, dan jelas. Ya, jadi intinya di antara semua umat Islam itu hendaknya melakukan amal soleh seperti tolong menolong, kerjasama, dan berorganisasi, dan tujuannya itu harus untuk kebaikan, bukan untuk hal-hal yang untuk berbuat buruk. Tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.